Halo, Sobat Millennials and Gen Z, ketemu sama gua Satria Permana, jurnalis IDN Times. Kali ini kembali di acara Locker Room. Nah, di sebelah gua, kalian udah tahu belum siapa dia? Ini kalau penggila balap pasti ingat nih sama dia siapa, karena memang sudah cukup lama ya nggak kedengeran gitu. Presley Martono. Jadi kalau bisa dibilang Presley ini dulu ya wonderkid di dunia balap Indonesia juga ya, gitu kan. Terakhir main di Formula 4 ya, Presley. Terakhir Formula 3. Formula 3 malah Formula 3 sudah masuk Formula 3 ya. Itu yang Asia ya. Yang Asia ya. Yang Asia. Tapi baru kelihatan lagi nih sekarang. Kemana aja nih Presley nih? Kayaknya selama pandemik ini baru muncul lagi gitu, Pres. Kan pas di pandemi nggak kemana-mana kan, di rumah aja. Iya. Tapi waktu itu sempat gimana? Masih balapan atau seperti apa? Nah, jadi 2000 kan saya mulai balap 2008 sampai 2015. So 2016 sampai 2018 Formula kan, 2016 Formula 4, terus sempat ikut Formula Renault Euro Cup, itu yang championship yang lumayan tinggi lah di Eropa. Terus sempat ikut Formula 3 Asia, tapi waktu itu kita calculate ya, kalau kita mau ke next step-nya yaitu Formula 3, budget yang dibutuhkan kan lumayan tinggi tuh. Terus kita nggak bisa cari supportnya, nggak bisa cari sponsornya. Jadi kita harus bikin keputusan untuk ya break dulu deh sampai kita bisa cari sponsor gitu. Terus ya udah kita different path. Terus mulai ketemu nih sim racing. Jadi mulai cari passionnya balap lagi pas di sim racing ya? Iya, di sim racing. Oke, jadi nggak di lintasan yang sesungguhnya dulu, justru breaknya di sim racing nih? Nah, karena kan dulu agak kecewa sama balap kan. Udah latihan setiap minggu, terus udah sacrifice banyak, terus ya nggak bisa continue kan. Jadi kayak ya inilah, maksudnya kayak bukan lose passion tapi marah gitu. Kayak aduh gimana nih. Terus kemarin tuh jadi udah nih fokusnya yang lain, udah kerja di mana-mana. Terus pas COVID kan sim racing naik tuh, ada banyak kompetisi. Ya udahlah iseng ikut. Pas iseng ikut jadi deja vu gitu. Ini balap sebenarnya yang gue suka ini sebenarnya balap ya gitu. Pas suka itu terus ya udah sekarang kita lagi journey nih, mau comeback. Nah, tadi kan dibilang Presley passionnya balik lagi, apa ya karena kan mungkin Presley DNA-nya balap juga dari papa juga ya gitu, balap juga ya gitu. Nah, apakah memang dari awal, dari kecil bersentuhan dengan dunia balap sampai sekarang itu meskipun kecewa tadi Presley kan bilangnya, masih rindu balapan di yang sesungguhnya apa enggak gitu? Sesungguhnya ya maksudnya yang di jalanan, yang bukan simulator, dunia di dunia nyatanya. Masih gitu. dong, masih. Ya karena kan itu emang basisnya dari situ kan, bukannya mulainya dari sim racing, itu dari real racing, terus ke sim racing, terus mau balik lagi ke real racing gitu. Jadi emang ya kayak tadi bilang DNA-nya udah di balap kan, udah dari kecil diracunin sama balap, udah. Ya papa dulu sih nggak terlalu serius ya balapnya, cuman ini aja. Tapi kan setiap minggu tuh latihan tuh dari umur 8 tahun kan. Jadi udah pasti DNA-nya ada, kiblatnya ada gitu. And I'm passionate about it. Jadi ya arahnya sih mau balik ke sana. Arahnya mau balik ke sana. Ada target gak sih Pres mau balik balapan? Mungkin kapan gitu waktunya lagi? Ya semoga tahun ini udah mulai bisa testing lagi ya. Karena kan balap itu sangat kompetitif, terus butuh preparasi yang lumayan kan, nggak bisa kita asal ikut balap aja terus kita expect to duel gitu kan. Kita harus ada preparationnya, jadi paling nggak ini 2023 ini dipakai untuk preparation. Kita prepare segala macam, terus kan kalau simulator sih kan hampir setiap hari latihan. Terus ya fitness, terus kalau bisa beberapa track days sebelum kita nanti semoga bisa bikin comeback nih di 2024 nanti ya. Mau comebacknya di mana nih? Di level apa nih? Ya, of course kan yang make sense itu sebenarnya F3 kan. F3 ya? Ya sebenarnya di mana aja sih. Ya tapi untuk sekarang, walaupun mungkin nggak balap, masih enjoy lah karena I'm still kerjanya itu di dunia otomotif, di dunia motorsport kan. Jadi walaupun dia nggak pembalap, of course kan pembalap itu adrenalinnya ada kan.
Tapi juga knowledge-nya karena itu saya ada, terus di-apply nih ke project. Oke. Gitu. Nah, selama ini kan kalau cerita Presley tadi adalah terbentur di ya sulit mencari sponsorship. Kayaknya memang dari sebelum Presley, Mas Rio juga dulu mengalami hal itu. Bahkan dia sudah sampai di level F1, di tengah jalan terpaksa harus berhenti gitu kan. Dan dialami lagi nih sama Presley gitu. Mungkin ya Presley lebih marah karena mungkin baru berkembang gitu kan, baru mau berkembang, baru mau step up, sponsornya sudah kesulitan gitu. Nah, gimana sih Presley melihat dunia balap di Indonesia tuh, apakah sudah menjanjikan atau belum? Gitu. Iya, sayang sih kemarin sih. Kemarin sebenarnya saya baru ketemu sama Mas Rio kemarin di Solo, terus kita ngobrol soal ini. Emang sulit sih karena ya biaya yang dibutuhkan itu kadang-kadang nggak make sense gitu kan. Kalau misalnya kita bicara bulu tangkis atau sport-sport lain kan ya misalnya ada biaya itu lebih ke ya coachingnya, terus traveling expense. Ya ini kan olahraga mahal ya? Iya, olahraga mahal gitu. Jadi juga mungkin dari beberapa perusahaan atau apa, mereka lihat ini nggak make sense gitu kan. Tapi yang saya lihat sekarang sih, of course, banyak nih event internasional masuk ke Indonesia ya, kayak Formula E, MotoGP, Superbike, itu kan motor. Formula E mobil, terus ya semoga soon kita bisa ada F1 kan di Indonesia. Nah, jadi ya mulai ada event internasional, mereka pasti yang dibutuhkan itu like local hero gitu. Ya kan untuk inspire generation kemudian the next generation gitu. So sekarang sih lebih banyak potensialnya daripada dulu karena kayaknya lebih make sense sekarang. Terus awareness-nya tentang motorsport kan beberapa tahun yang ini lumayan naik nih. Ya jadi semoga sih ini bisa di pathway yang bagus lah. Pathway yang bagus ya. Nah, dengan momen seperti ini nih gitu, ada keinginan nggak dari Presley? Mungkin kalau bisa dibilang Presley ini, aku belum lihat lagi sih di bawah Presley ini ada siapa gitu. Presley ini adalah generasi yang mungkin generasi balap mobil yang paling diandalkan juga di sekarang gitu. Nah, gimana Presley? Artinya di sini ada secara moral pasti ada beban dong gitu. Gimana Presley melihatnya? Apakah memang aku harus balik lagi nih di 2023 atau aku harus balik lagi seenggaknya di usiaku yang mungkin next year gitu. Sebenarnya nggak ada beban sih karena kan justru bebannya tuh dulu yang pas 2018 terus kan itu lagi aktif tuh, terus harus berhenti, itu bebannya di sana kan sekarang udah berhenti nih. Jadi ya istilahnya sekarang lebih nothing to lose aja gitu. Ya kan I know I have a skill and I know ya udah beberapa tahun I'm practicing it kan, terus udah kebukti I'm not bad at it lah gitu. Jadi ya kalau dapat kesempatan kita akan kerja keras untuk kesempatannya, ya let's go for it gitu. Tapi bukannya beban karena juga tahu nih ini ada beberapa hal yang lain yang kita bisa I can contribute di dunia racing, terus juga ada life goes on lah gitu. Kalau soal pembalap sayangnya gitu sih, kalau di luar negeri kan Inggris setiap generasi mungkin ada 5 atau 6 calon tuh pembalap F1. Kalau di Indonesia kan ya ada Rio, dan ada Sean, misalnya ada myself. Tapi kan abis myself panjang nih gapnya. Sekarang calon berikutnya mungkin hanya 11 tahun gitu, 10 sampai 11 tahun gitu kan. Jadi masih jauh gitu. So ya semoga ini akan lebih banyak inisiatif ya untuk lebih banyak calon-calonnya yang talent gitu. Ya sebelum ke sini juga aku sempat ngobrol sama teman-teman di DN Times gitu, kalau kamu ini generasi terakhir mungkin di dunia balap yang sebelum selanjutnya, karena kayaknya gapnya jauh banget gitu. Nah, terus kamu beralih ke simulator nih gitu. Nah, apakah simulator ini jadi salah satu bentuk, kalau aku ngelihatnya bentuk alternatif atau bentuk kayak kamu ingin membangun karir baru di dunia balap? Yes. Dua-duanya ya? Dua-duanya? Of course ini alternatif untuk bisa ke dunia balap beneran, atau ini juga bisa jadi alternatif karir path juga gitu. Misalnya kan sekarang kalau mau mulai di balap itu, misalnya balap mobil itu di go-kart kan, go-kart kan biayanya udah lumayan mahal nih, harus beli go-kart, biayanya mahal lah gitu. Nah jadi dengan simulator ini itu
kita bikin grassroots yang paralel gitu sama go-kart yang misalnya belum bisa go-kart atau mau tahu dulu nih ada nggak nih passionnya atau skillnya bisa lewat simulator dulu gitu ya kan simulator dulu. Nah enaknya di simulator itu nggak hanya improve skillsnya dan dapat experience tapi kan juga ada kompetisinya di simulator. Jadi awalnya sih saya mulai simulator itu untuk latihan aja gitu. Tapi makin lama cari di online gitu, kok ada kompetisi gitu. Terus kompetisinya malah ada prize money kan. Ya kan? Jadi daripada I spend money, I make money gitu. Lebih menjanjikan nggak? Prize money-nya lebih menjanjikan? Lebih menjanjikan dari apa? Lebih menjanjikan dari yang dikeluarkan. Maksudnya kamu modal kan pasti ini kan nggak murah. Iya, of course. Tapi kan ini kan investment. Tapi kan prize money habis itu ya ada terus gitu kan. Jadi belakang ini juga banyak pembalap beneran. Walaupun mereka karir nih di beneran, mereka juga ke sim racing juga karena ya ada prize money, ada competition gitu. Jadi dua-duanya itu ada. Ini bisa jadi alternatif untuk mulai motorsport, terus juga bisa jadi karir on itself gitu, sim racing. Nah kemarin kan baru ikut 24 Hours Le Mans ya. Katanya ada Max Verstappen di situ. Yes, ada. Jadi pembalap Formula One juga ikut simulator. And dia walaupun double world champion di Formula One dia nggak yang paling kenceng loh. Jadi itu membuktikan dunia ini sekompetitif apa di sim racing. Karena di beneran itu latihannya kan terbatas. Misalnya setiap minggu gitu latihan atau ada testing window gitu. Kalau di sim racing kan nggak terbatas. Setiap hari juga bisa ya. Orang bisa latihan ini 10 jam sehari kalau mereka mau kan. Jadi makanya competitionnya itu tinggi banget di sim racing. Even Max Verstappen aja yang double world champion is not the fastest kalau di sim racing gitu. Menarik sih. Dan gini, artinya industri balap, kalau aku ngelihatnya jadi ada balap virtual, ini balap virtual ya, termasuk balap virtual. Industri balap virtual ini menurut kamu gimana? Sudah mulai berkembang di Indonesia atau memang masih dalam tahap penjajakan sih? Kamu kan yang ya ibaratnya kalau aku ngelihat kamu yang rintis nih di sini nih. Nggak banyak sih yang aku tahu soalnya. Udah mulai ya pasti belum peaknya lah, masih berkembang. Kan ini juga sesuatu yang baru ya. Jadi kita harus lebih banyak informasinya tentang sim racing ini dan ya walaupun lebih murah untuk dibanding real racing, tapi aksesnya kan masih ya terbatas kan. Misalnya harus investasi dulu di di mesinnya. Ya ini mesin yang speknya cukup bagus sih, tapi juga ada yang lebih bagus lagi. Enggak, ada yang lebih bagus lagi, ada juga yang entry level gitu. Ya. Jadi ya I think masih banyak banget potensialnya di industri ini karena kita baru mulai kemarin kan di COVID, kita baru mulai terus ini orang pada tahu, tapi yang kita lihat ini nggak hanya peak pas COVID gitu. Jadi hype-nya itu bukan pas COVID doang. Pas udah COVID mulai turun, sim racing ini masih tetap rame gitu, terus masih banyak yang nonton, terus malah sekarang banyak yang percaya ini, sim racing ini sebenarnya seru ya gitu. Jadi makanya kemarin kan banyak event tuh, misalnya kemarin ada Formula E, nah juga ada e-sports turnamennya Formula E kan, jadi mulai inilah, terus ya negara kita kan 270 million people, 270 million people, so potensialnya besar lah. Sorry, balik lagi, jumping ke belakang. Tadi kan kamu bilang juga untuk anak-anak yang memang mau terjun di dunia balap juga bisa menggunakan ini juga kan gitu. Artinya ini juga bisa jadi pendukung dalam pembinaan usia muda di dunia balap dong. Oh iya. And I recommend itu kalau mau serius balap harus ada simulator karena dulu itu masih pas zaman saya kecil tuh still belum terlalu develop lah. Gak mungkin bisa cari sesuatu yang kayak gini pas umur 8 tahun gitu. Masih yang Logitech, yang yang pakai PS3 gitu kan. Sekarang itu udah develop banget gitu. Jadi this is very worth the investment karena selain nyetir itu yang paling deket ke nyetir ya itu simulator gitu. Jadi bayangin udah latihan di sirkuit, pulang bisa latihan lagi gitu. Jadi aksesnya itu sekarang lebih enak gitu. Tapi memang kalau di Eropa dan pembalap-pembalap dunia pasti udah punya selalu ada ini ya. The best drivers ada ini pasti. Kayak Max Verstappen gitu.
kan Max Verstappen kita lihat nyalip-nyalipnya itu selalu agresif kan di F1 terus yang lumayan nyali lah bisa dibilang. Itu paling dia latihan moves-nya itu di simulator gitu. Oke. Ya. Dan berarti ini memang real ya? Yeah. Maksudnya sesuai dengan dunia nyata. Yes. Nanti mungkin bisa nyoba ya? Bisa nyoba ya kita ya. Paling yang bedanya itu lebih ke fisikalnya aja. Oke, fisikal. Fisikalnya nggak dapat full experience kan. Tapi kalau teknis dapat. Ya, jadi cara rem, cara nikung gitu semuanya dapat. Gitu. Oke. Nah, ini curious sih pertanyaan aku yang paling mungkin agak pribadi gitu. Presley artinya sudah menjalani dua peran berbeda, atlet sama ini kan kalau aku bilang mungkin Presley sudah mulai merintis sebuah tim, jadi leader dalam bisnis juga gitu. Ada perbedaan role gak di antara dua itu dari dalam diri Presley? Ya of course ada bedanya, tapi ada similarnya juga sih. Maksudnya kan pas you're a driver harus tahu gimana bisa kerja as a team kan, nggak mungkin bisa jalan sendiri. Ada engineer, ada ya apa gitu, terus harus tahu gimana caranya communicate apa yang diinginkan dengan mobil atau diinginkan gitu. Ya sama gitu di dunia bisnis ini kan ada vision gitu, terus harus tahu gimana caranya kejar vision itu as a team kan. Jadi and yeah, the most important thing kan soal balap. Ini kan soal balap. Luckily saya ada banyak experience di balap sebelumnya, jadi I'm trying to ya kasih tahu lah ini yang experience yang saya ada untuk bisa jalan yang paling baik di JMX Phantom. Terus ada my other colleagues yang ada experience lain-lain yang bisa tambah-tambah gitu. Oke. Menarik insight-nya. Tapi waduh, kayaknya udah gak sabar nih buat nyobain simulatornya. Bisa diajarin ya, Pres? Bisa. Sama kayak nyetir mobil biasa gak sih? Ya, you'll see lah. Gitu. Ya, ada seru lah. Seru ya. Oke, thank you teman-teman IDN Times. Ini kita ngobrol-ngobrol sama Presley, seru banget. Jadi kita bisa tahu sebenarnya dunia balap di Indonesia nih masih butuh sentuhan lah, masih butuh perhatian yang sangat besar. Nggak bisa dunia balap ini untuk kita usahakan sendiri ya, karena memang harus ada bantuan dari kiri dan kanannya. Kita udah tahu bagaimana Mas Rio Haryanto ketika membalap di F1 dia harus struggling, dan kita ketemu lagi kasus yang sama di Presley. Akhirnya cuma kalau Presley banting setir nih ke simulator, cuma di balapan juga gitu. Artinya tetap di passionnya dia. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe kanal YouTube IDN Times. Selalu nantikan konten-konten berkualitas dari IDN Times. Saya Satria Permana, jurnalis IDN Times bersama Presley Martono di sini. Kami pamit. Sampai jumpa. Thank you. Thank you.